وجميع موالف القلوب التي تعلمنا من شيخنا وسائنا وجميع موالف شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususun ila sedaya jamaah ingkang keluarganipun sampun sumari mugi-mugi dipun sepura dening Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita ingkang tasih wonten alam dunya mugi-mugi diparingi kasayang barokah fi ilmi wa rizqi. Sya'unillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-'ashirah, maqalah atau dawuhipun ulama atau sahabat yang ke-10 an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, manistaqa ilal jannah, manistaqa man utawi sapane wong iku istaqa bronto ilal jannati maring swarga ya sar'a mongko enggal-enggal sapa man ilal khairat maring kebagusan. Jadi istaqo di sini artinya orang yang merindukan atau ingin sangat boten saged diempat, seperti halnya orang yang ingin menikah itu dibahasakan dengan istaqo. Nah, makanya juga ada merek kopi itu namanya Brontoseno, itu dari kata istaqo, artinya sangat menginginkan. Dan kata Sayyidina Ali itu mengatakan barang siapa yang sangat rindu, sangat ingin menjadi salah satu penghuni surga, maka itu dibuktikan dengan perbuatannya, yaitu syara'a ilal khairat, dengan kebaikan yang ada di dunia, maka dia akan bergegas untuk melakukannya. Jadi bagaimana seorang hamba itu menjadi cerminan dari perasaan rindunya, keinginannya dengan janji Allah berupa surga yang memang Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka dia akan diberikan surga, dijanjikan surga. Dan innahu la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala itu tidak ingkar janji. Janji di sini diperuntukkan bagi umat Islam, bagi manusia. Syaratnya ada dua. Yang pertama, dia itu beriman kepada Allah. Yang kedua, dia itu berbuat baik. Ciri orang yang merindu terhadap surganya Allah, sangat ingin masuk dengan surganya Allah yang kenikmatannya belum pernah dirasakan oleh manusia seperti kita, itu cirinya yang pertama, yang bersangkutan ini dengan kebaikan dia bergegas. Jadi kalau orang kesusu terburu-buru, ada yang bilang kesusu terburu-buru, tergesa-gesa, itu kurang baik. Tapi untuk kebaikan itu justru lebih baik. Padahal usia kita, kesempatan kita, dan hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu semuanya terbatas. Kesempatan itu terbatas, hidup itu terbatas, kesehatan itu terbatas, finansial ekonomi itu terbatas. Semuanya ada batasnya. Nah, batasan itu yang menjadi hal yang bisa kita dobrak saat kita saro'a ilal khair, saat kita ingin tergesa-gesa menyempatkan diri untuk berbuat baik.
berbuat baik, apalagi yang wajib. Jadi melakukan kewajiban bukan semampunya, tapi dimampukan untuk bisa melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa personal tersebut benar-benar orang yang merindu dengan surga, dan surga juga merindukan orang yang semacam itu. Karena kebaikan itu tidak datang dua kali. Hari ini kebaikan yang kita lakukan itu jelas berbeda dengan kebaikan kemarin yang kita lakukan. Mengapa? Itu tadi keterbatasan. Keterbatasan kesempatan, keterbatasan usia, keterbatasan kesehatan yang Allah berikan. Nah, karena saat ini kita sedang prima, entah prima secara finansial, secara ekonomi, secara kesehatan, bahkan kita masih hidup, maka kesempatan yang telah diberikan Allah Ta'ala itu tidak akan datang dua kali. Tidak akan datang dua kali. Esok tentu kita akan mengalami hal yang berbeda dengan hari ini. Hari ini jelas berbeda dengan kemarin. Nah, oleh karena itu, syara'a ilal khairi itu menunjukkan orientasi rasa cinta dari seorang hamba atas surga yang dianugerahkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manis asfaq, wa man utawi sapane wong ku asfaq, wedi ay hadar wedi minan nari saking neraka, ya intaha mongko mareni sapa man anisyahwat saking kasenengan ingkang narik maring neraka. Sebaliknya juga begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering sejak kecil ditakut-takuti dengan siksa neraka yang begitu pedih, padahal yang bilang pun juga belum tentu, atau bahkan yang mengatakan itu siapapun belum pernah merasakan panas dan dahsyatnya api neraka dengan siksaannya, tapi bermodalkan iman kita yakin bahwa pahala dan siksaan itu diberikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi logikanya kita percaya tanpa ada dalil, tanpa ada apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, kepercayaan kita itu berimbas kepada apa yang difirmankan Allah berupa janjinya terhadap pelaku kebaikan dengan surga, siksaannya berupa neraka terhadap mereka yang melakukan kejahatan, atau terhadap mereka yang melakukan kemaksiatan. Dan orang yang takut akan neraka itu dibuktikan dengan stop meneruskan perbuatan yang tidak baik, stop melakukan hal-hal yang negatif, yang maksiat, yang mungkarat, yang benar-benar dilarang oleh agama, yang benar-benar dilarang oleh Islam. Itu semua di stop. Artinya menjauhi itu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit meminimalisir hingga tidak melakukan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, itu namanya ihdar. Ihdar itu menjauh. Karena untuk tidak maksiat sama sekali itu kemungkinannya kecil. Nah, karena kemungkinannya kecil, kita ambil resiko yang paling ringan, ya menjauh. Nah, karena dengan menjauh, yaitu meminimalisir itu. Mergone awake dhewe niku senengane melok-melok. Ene iki melok, koncone elek melok, koncone iki melok. Akhirnya katut elek. Nah, untuk meminimalisir hal semacam itu, ya kita batasi diri kita. Kita batasi bahwa aku nek melok iki kok melok elek, mending aku melok wonge tapi orang melok kelakuan. Itu tidak apa-apa. Ihdar itu artinya menjauh sedikit demi sedikit, tidak secara frontal banget. Moro-moro persahabatannya dipisah karena dia ahli maksiat, boten. Jadinya sedikit demi sedikit meminimalisir perbuatan jelek
yang kita lakukan. Oh, sing asale salate pendak setahun pisan, ganti seminggu pisan lumayan. Oh, sing asale salate seminggu pisan, ganti seminggu ping 3 misalnya. Mari ngono seminggu ping 3 wis ajek maghrib tok misalnya. Full seminggu tapi maghrib tok misalnya. Mergo maghrib dilala jamaah pas akeh jadi ben ketok wong wis ora apa-apa mending. Akhirnya lambat laun itu akan menjadi kebiasaan dan akan berangsur-angsur yahdar terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah juga akan berangsur-angsur membaik. Karena nyun sewu jenengan tanglet sinten mawon sak goblok nyun sewu nggih. Sak goblok-gobloke tiyang. Sak maksiat-maksiate sinten mawon. Bahkan umpami Fir'aun masih hidup, kita tanya sama Fir'aun, kamu pilih surga apa neraka? Jelas, mulut Fir'aun itu akan bilang surga. Gak mungkin Fir'aun yang biadab semacam itu milih neraka, itu gak mungkin. Numpamane tiyang Islam sing ahli maksiat jenengan tangleti sinten mawon. Umpama awakmu disiksa karo dikei dhuwit milih endi? Karo dikei pahala milih endi? Tetep milih dikei surga. Tapi nggih kudu ngoco ngoten. Nah, oleh karena itu ketika dia memilih sesuatu harusnya konsekuensinya nomor. Yang konsekuensi ini yang bersangkutan tersebut dibuktikan dengan perbuatan. Nggih kadosa tiyang sing percaya bahwa obat ini mujarab menyembuhkan, rekomendasi dari dokter. Kita nggak tahu bahan-bahannya apa, kemudian kita nggak tahu kombinasinya bagaimana, kita nggak tahu itu dibuat di mana, hanya tertulis gini prosesnya seperti apa, kita nggak tahu. Karena berbagai macam orang bilang, akhirnya kita minum saja obat itu, sehat-sehat. Itu ada dua kemungkinan. Karena dia percaya bahwa obat itu menyehatkan lantaran Allah Ta'ala memberikan kesehatan lantaran obat tersebut. Yang kedua dia pasrah man. Karena dia punya keyakinan semacam nenek tiang boten percaya ten gene swarga ten gene neraka. So nek mati surga neraka iki enek ora? Ya mbuh siksa kubur enek ora? Ya wis. Pondok saya yang bicara semacam ini juga belum tahu. Ya kita buktikan kelak aja kalau udah meninggal. Nek enek kue modiar, nek ora, ya malahan kabeh rene siksa. Jaminannya nggak ada. Tapi nek wonten tiyang teng siksa kubur neraka iki enek apa ora ya mbuh. Tapi jare pangeran kok enek. So nek wis mati mbuktekno dhewe-dhewe. Nek sampai enek kowe modiar. Soalnya nggak percaya, aku percaya. Nah, umpama ora enek ya wis peneran. Nggak ada siksa, nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada, celakalah bagi mereka yang tidak percaya. Yo arepe istighfar sampai lambene dower ya, karena sudah di alam kubur, sudah beda alam dan nggak bisa. Mau dia ingin kembali sepersekian menit untuk tobat juga nggak bisa. Nah, oleh karena itu kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan keterbatasan semacam ini, usia dibatasi, kesehatan dibatasi, kesempatan dibatasi. Untuk kebaikan jangan ditunda. Yo tiyang sedekah ngenteni sugih. Sugih ora mesti modiar nggih. Kapan sedekahe? Nggih. Sugih gak mesti, sakit mesti, mati mesti. Nah ngenteni sugih bakne wis almarhum riyen ya. Wis gak sugih malah sugih utang malah piye. Ngenteni ngulung tunggone mergo tuku bestine mau ngulungi yo sak donya ora enek bestine. Mergo sak donya mesti ngrasane awakmu. Jadi jangan tunggu apapun, nek wis karep ngelakoni apik dengan sesederhana, sekecil apapun yang bisa kita lakukan saro'a ilal khairi dan dikerjakne ngoten. Napa malih sing kewajiban kados salat sing memang diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan dengan sempurna. Puasa kemarin yang kita sudah laksanakan bersama dan lain sebagainya yang memang diwajibkan, itu jangan sangkobre. Kadang manusia itu dilematis. Arep tinggal karek siti,
Arab sholat, penggawean kan sithik eman meneng. Akhirnya sampai bablas. Itu maksudnya melakukan kewajiban sebisa dan semampunya. Bukan, kewajiban itu memang harus dipaksa terlebih dahulu, dibiasakan. Karena kesempatan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ngenteni aku tak tobat toko maksiat pun wis usiaku semene. Cah mati nom saiki akeh arep ngenteni usia semene. Ya nek iso tobat, sadurunge tobat kok diaru nggih. Nah, kesempatan yang terbatas ini kita gunakan untuk ishtaqo ilal jannah wa isfaqo aninna. Benar-benar merindukan surganya Allah dan benar-benar takut akan siksanya Allah. Yang terakhir, waman tayakona, waman utawi sapane wong iku tayakona yakin sapa man bil mauti kelawan mati in hadamat mongko ilang alaihi ing atase manapa alladzat rasa enak jenengan nek wonten tiyang sakaratul maut nggih wonten tiyang pun nazak sakaratul maut itu pasti akan kepengin umpama iso nggih wis bayar 2,5 juta ku awakmu iso balik untuk kathah sing bayar pun kula yakin nih nek wis nazak utawa dadi kembange amben kon bayar per bulan 2,5 juta untuk mengembalikan kesehatan kesempatan yang gila itu orang rela. Mula sakit mati niku tidak pandang kaya miskin tua sehat enggak. Ya nek mati hanya untuk orang miskin, sakit hanya untuk orang miskin, jeung tiyang sing sugih abadi. Tapi korun dengan hartanya yang luar biasa ya mati. Fir'aun dengan pengakuannya terhadap Tuhan ya mati. Jadi nek wis arepe mati tiyang setri ayu apa dos napa wis biasa. Dunyane sing akeh ngono wis ya kuburane ramot ya masane tonggone sing arepe dipendem ini kabeh iki melok kuburne. Mantun-mantun jabatane sing biyen orang nomor 1 di Indonesia lah pensiun wis gara digugu karo tiyang. Gak ada. Jadi nek tiyang yakin bahwa kematian itu cuma antrian nomor seperti halnya jenengan teng klinik di kantor ngentosi Pak A, Bu Fulan, Bu B, tinggal ngentosi mau. Bukan masalah usia sehat, bukan. Kita yang hadir pada malam hari ini hanya antri untuk berstatus almarhum. Lah timbangi antri gabut ganggu kancane nggih mending antri kalian sing sae kan ngoten. Jenengan mendel mau nggih kesel. Biasanya tiang antri niku nek mboten dolanan HP ngobrol kali rencangnya cek mboten kraos kan ngoten. Lah timbangi antri enggak nek pamani mbok ya golek usaha sing akeh ngono. Mungkin nek sampun almarhumah jaluk kan dene Gusti Allah mong detik iso urip maca istighfar kepengin sangat pun buktene mawon benjing nek pun almarhumah nek mboten percados. Jadi waman tayaqona bil mauti in hadamat alaihi laddat sing disenengi sing diopeni sing digemati wonten alam dunya niki nek tiyang sing yakin kok bakal ditinggal bakal ical nggih biasa-biasa mau ilmu sing dipek jabatan sing diraih dengan sedemikian rupa wajah yang dioperasi sampai 20 kali kesehatan sing diobat sedina ngombe 70 pil ben sehat ini mayai mutiar ya mutiar mati ya mati pun iku pun janji kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa pasti nyicipi mati. Tiang sing percaya bahwa mati maka hal-hal yang menyenangkan itu akan jadi ambiar perkawis sing jenengan remeni sakniki napa mawon iku ambiar luar biasa. Nah, tapi nek tiyang sing sae malah sing dianugerahi Gusti Allah sakniki napa mawon didamel sangu. Damel sangu, sok nek mati gak iso ngene ya wis
tak golek sangu sing akeh. Nggih niku kados tiyang sing ajenge traveling. Jenengan nek nate umroh, nate kaji, sangune kathah napa kedhi, mosok arep nyiap ompreng. Damen napa, Pak? Ku arep jaluk nang gunung Pak sak wah ya ora enek, dideportasi jenengan. Niku peraturan pakaian yang dibawa, barang-barang yang dibawa, uang yang dibawa. Paling umurnya nggak sampai setahun, 15 dino, sampai puluhan juta. Nah setelah ini loh kita akan hadapi kehidupan yang abadi. Kok sangun iku leha-leha kepingin surga. Itu ndi. Dan itu termasuk pepele saking Sayyidina Ali dumateng kita sedaya nilai sak menika dal kula wangsule malih setunggal orang yang memang merindu terhadap surga, maka dengan kebaikan dia akan bersegera. Nomor kali orang yang takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala mareni dipun mareni. Napa nek sing dimareni napa mawon sing boten sae dipun mareni. Nggih boten saknalika sekedhi dipun mareni. Sing terakhir sinten mawon sing yakin bahwa ngantri datang mati, maka hal-hal yang nikmat di alam dunia akan terasa ambiar, biasa-biasa mau. Masa wong sekarang sedelok bojone iso seneng malih wis gak ngopen dan ngopene awak sarepet mati delok wong wedok ayu wis ra mungkin. Iso ngomong ngono mergo sik sehat. Nek wis dadi kembange amben sing dipengine mek siji, iso mlaku, iso guyu pun ngoten mau. Niku tasih dados kembange amben. Sanes kembange kuburan. Nek wis dadi kembange kuburan mboten saged napa-napa. Awal Bapak Ibu ingkang kula hormati dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila saking menika mari kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan niat apapun yang kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang senantiasa kita laksanakan baik itu kebaikan dan lain sebagainya, kewajiban dan lain sebagainya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya demikian yang dapat kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.